Di jalan sempit kota Yerusalem, debu terangkat oleh langkah kaki yang berat. Orang-orang berkerumun, sebagian mencemooh, sebagian hanya menonton tanpa benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Di tengah keramaian itu, ia berjalan, terluka, berdarah, namun tetap diam. Ia yang tidak bersalah berdiri di hadapan Pontius Pilatus, dan dunia memilih untuk melepaskan yang jahat, tetapi menyalibkan Sang Kudus. Tidak ada pembelaan, tidak ada perlawanan, hanya kasih yang memilih untuk tetap tinggal. Ketika seharusnya ia bisa pergi. Salib itu diletakkan di pundaknya. Kayu kasar itu menggesek luka yang sudah terbuka. Setiap langkah adalah rasa sakit, namun ia tetap berjalan bukan karena kuat, tetapi karena kasihnya lebih besar dari penderitaannya. Ia jatuh. Tubuhnya tidak lagi mampu menahan beban itu. Tanah yang kotor menjadi tempatnya tersungkur. Tetapi ia bangkit lagi, bukan sekali tapi berulang kali. Seolah ia sedang berkata kepada kita, bahkan dalam jatuh yang terdalam, kasih tidak pernah berhenti untuk terus berjalan. Di tengah perjalanan itu, matanya bertemu dengan mata seorang ibu. Maria berdiri, hatinya hancur, melihat anak yang dikasihinya berjalan menuju kematian. Tidak ada kata yang cukup, hanya tatapan penuh luka, penuh cinta, penuh penyerahan kepada kehendak Allah Bapa. Seorang pria, Simon dari Kirene, dipaksa membantu. Ia mungkin tidak mengerti mengapa ia harus memikul salib orang lain. Namun tanpa ia sadari, ia sedang mengambil bagian dalam kisah terbesar sejarah manusia. Di tengah kebrutalan, seorang perempuan maju. Ia tidak kuat mengubah keadaan, tetapi ia cukup berani untuk peduli. Ia mengusap wajah Yesus, wajah yang penuh darah dan debu. Dalam dunia yang keras, masih ada kasih yang lembut. Yesus jatuh lagi dan lagi. Setiap jatuh seakan membawa beban seluruh dosa manusia. Namun ia tidak berhenti. Ia tidak menyerah. Karena tujuannya bukan sekadar sampai, tetapi menyelesaikan. Di antara tangisan perempuan-perempuan Yerusalem, ia justru menghibur mereka. Dalam penderitaannya, ia masih memikirkan orang lain. Kasihnya tidak pernah berpusat pada diri sendiri. Sesampainya di Golgota, pakaiannya dilucuti. Bukan hanya tubuhnya yang dipermalukan, martabatnya pun diambil. Ia yang adalah raja, kini berdiri tanpa apa-apa, kosong. Namun justru dalam kekosongan itu, ia sedang mengisi kita dengan hidup. Paku menembus tangan dan kakinya. Setiap ketukan palu menggema, seakan langit pun terdiam. Ia tergantung di antara bumi dan surga, menjadi jembatan bagi keduanya. Lalu, dalam nafas terakhirnya, ia berkata, sudah selesai. Bukan suara kekalahan, tetapi deklarasi kemenangan. Tubuhnya diturunkan, diletakkan dalam pelukan yang penuh duka. Batu besar menutup kubur itu. Sunyi menyelimuti. Harapan seolah terkubur bersamanya. Namun Via Dolorosa tidak berakhir di sana, karena kasih yang berjalan di jalan penderitaan adalah kasih yang tidak bisa dikuburkan. Dan setiap langkahnya menuju salib sebenarnya adalah langkahnya mendekat kepada kita. Seandainya kita ada di sana saat itu, masihkah iman kita bertahan ketika pengharapan ikut terkubur? Apakah jawab kita